Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Sayyidatul Habibah. Saya merupakan mahasiswa IAIN Ponorogo dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kalian dapat mendengarkan cerita dari saya. Yang kedua kalinya adalah kita junjung Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang terang benderang dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam. Yang terhormat kepada Bapak Lukman Hakim selaku pengampu dosen keterampilan berbicara. Saya di sini selaku mahasiswanya. Saya akan menerangkan tentang kebudayaan yang asal dari Banyuwangi. Ya, soalnya saya dari Banyuwangi. Untuk sebelum itu kita dapat kenapa kok bisa dinamakan Kota Banyuwangi? Meskipun Kota Banyuwangi itu salah satu kabupaten dari Provinsi Jawa Timur yang berada di paling ujung Pulau Jawa. Jadi kan ya gitulah. Nah, Banyuwangi itu termasuk kabupaten atau wilayah terluas di Pulau Jawa, sehingga ya penduduknya banyak, salah satunya saya. Banyuwangi, kenapa kok bisa dinamakan Banyuwangi? Soalnya itu dari saya dengar, kisahnya itu dapat diambil dari seorang putri yang mempunyai anak dan ditinggal oleh suaminya ke medan perang. Tapi suaminya itu tidak mengakui kalau itu anak darinya. Jadi suami itu mengira itu adalah anak dari perselingkuhan istrinya. Wah, jahat sekali. Habis itu sang putri berkata, apabila darah yang mengalir di sungai ini berbau amis, maka itu bukan anakmu. Tapi kalau darah yang mengalir di sungai ini berbau harum, maka itulah anakmu. Jadinya sang putri hanyut ke sungai dan darahnya itu atau airnya berbau wangi, harum. Jadinya ya menyesalah sang raja, sang pria. Jadi ya itu bisa dinamakan Banyuwangi. Saya dengar gitu. Ya, kita lanjutkan seperti kebudayaan di daerah masing-masing, bahwasanya Banyuwangi itu juga mempunyai budaya tersendiri. Kebudayaan Banyuwangi itu juga tidak hanya satu dua, tapi ada berbagai macam. Salah satunya yaitu salah satunya batik. Batik kan merupakan salah satu jati diri dari bangsa Indonesia yang tidak bisa diragukan lagi. Soalnya keberadaannya memang sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat Indonesia, khususnya orang Jawa. Motif-motifnya pun terinspirasi tak jauh dari kehidupan sehari-hari ya. Seperti kita bisa dapat dari tanaman, kan bisa dibuat batik juga. Jadi kita bisa mengikuti apa yang ada terinspirasi di sekitar kita. Salah satunya ada itu batik yang dari Banyuwangi, yaitu seperti gajah uling, kangkung stingkes, paras gempal, mata ayam, dan lain-lain. Tapi yang paling populer itu adalah batik gajah uling. Batik gajah uling itu seperti kayak belalai gajah, terus ada bunga-bunga kayak gitu. Soalnya batik saya ada di rumah, jadi saya nggak bisa menunjukkannya. Yang kedua yaitu lagu daerah. Seperti ya lagu daerah semestinya daerah lain-lain yang mesti mempunyai lagu daerah masing-masing. Seperti Papua kan punya lagu daerah masing-masing. Nah, Banyuwangi itu juga mempunyai lagu daerah seperti Bulumbul Belambangan. Seperti lagunya itu seperti Bulumbul Belambangan, mana nyanyi. Nah, yang kedua itu uga-uga. Saya nggak begitu mengerti, saya nggak begitu hafal lagunya, ya maaf soalnya. Yang ketiga yaitu Banyuwangi Ijo Royo Royo. Yang keempat Seblang Lukinto. Yang kelima Cengkir Gading. Yang keenam Ulan Andung Andung. Jadi lagunya itu seperti Ulan Andung Andung kayak gitu. Lagunya bagus-bagus. Yang ketiga yaitu kesenian tradisional. Banyuwangi itu juga tidak kalah dengan kesenian tradisional yang ada di daerah lain loh. Kesenian tradisional Banyuwangi ada begitu banyak. Mari kita ulas beberapa kesenian yang ada di daerah Banyuwangi, yang terletak di ujung paling timur Pulau Jawa ini. Pertama untuk kesenian tradisional Banyuwangi yaitu angklung. Dari sekitar alat musik lainnya, angklung itu termasuk juga dari Banyuwangi ada.
Salah satunya yaitu Angklung Caruk. Kenapa kok bisa dinamakan Angklung Caruk? Karena Caruk itu artinya pertemuan. Jadinya itu biasanya itu dimainkan dari dua kelompok pemain yang bertemu dan bersaling untuk berangklung bersama. Ya, biasanya juga penontonnya itu ada 3 kriteria. Yang pertama yaitu satu kelompok untuk mendukung kelompok pertama dan kelompok kedua untuk mendukung angklung kelompok kedua. Untuk kelompok ketiga kita itu netral. Jadi kita itu dapat mendukung yang mana, mau yang satu atau yang dua. Jadi seumpamanya saya ikut menonton angklung Caruk itu. Jadi aku ingin mendukung kelompok satu, ya udah kita ambil yang kelompok satu, penonton kelompok satu. Untuk yang aku ingin mendukung kelompok dua, ya udah kita ikut kelompok dua. Nah, kalau kita ingin mendukung keduanya, berarti kita ikut ke kelompok ketiga. Ya, seperti itulah. Jadi kita terserah mau ikut yang mana, yang penting kita bisa dapat melihatnya, yang ingin melihat. Untuk yang ketiga, yaitu untuk yang kedua dari kesenian tradisional, yaitu maaf ya, tadi yang kedua dari kesenian tradisional Banyuwangi. Yang pertama yaitu Angklung Caruk tadi. Yang kedua sekarang tari gandrung. Tari gandrung merupakan maskot Banyuwangi loh. Jadi itu gandrung itu tari yang kayak gitu. Tari gandrung merupakan khas Banyuwangi yang dibawakan sebagai rasa syukur setelah panen. Jadi ya nggak harus setelah panen kita tari gandrung, enggak. Tapi kayak seperti kita ingin kenapa kayak gini itu ya terserah kita ingin mengadakannya apa tidak. Gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas perpaduan dari budaya Jawa dan Bali. Jadi musiknya itu enggak dari Jawa saja, tapi ada perpaduan dari Jawa dan Bali. Jadi itu dijadikan satu untuk mengiringi musik tari gandrung tadi. Tari ini biasanya dipentaskan dalam bentuk berpasangan. Jadi yang pertama itu penari perempuannya itu seperti gandrung disebutnya. Kalau yang laki-laki itu paju atau pemaju ya gitu, yang dikenal dengan sebutan paju. Gandrung itu kita dapat dari kisah seorang gadis yang berusia 10 tahun bernama Semi. Kenapa kok gitu? Karena katanya dia itu sakit atau gimana gitu, dan harus kalau ingin sembuh itu harus melakukan tari kayak seperti itu, tari gandrung juga. Pada bulannya gandrung hanya boleh ditarikan oleh para keturunan penari gandrung. Awalnya kayak gitu, kita nggak, yang bukan keturunan dari penari gandrung kita nggak bisa. Dulunya awal gitu pada tahun 1970, tapi sebelumnya. Namun sejak tahun 1970-an mulai banyak gadis-gadis yang bukan keturunan dari penari gandrung itu mulai mempelajarinya dan juga membuatnya menjadi penghasilan mata pencaharian, penghasilan lah untuk kehidupan sehari-harinya. Gandrung juga sering dipentaskan pada berbagai acara seperti perkawinan. Petik laut itu salah satu adat Banyuwangi yang ada ya. Petik laut itu kayak gimana ya, petik laut itu dilaksanakan di laut. Biasanya itu dilaksanakan di Muncar, dilaksanakan di laut, seperti kayak perayaan, seperti ada pasar malam, bazar-bazar makanan, seperti itu untuk memperingati kesejarahnya. Hitanan, biasanya kalau hitanan kan biasanya kalau acara hitanan, perkawinan, biasanya ada tanggapan-tanggapan seperti pertunjukan. Kita dapat pertunjukan dengan tari gandrung tadi. Tari gandrung biasanya juga diselipkan di seni jaranan juga ada tari gandrungnya. Jadi enggak selamanya jaranan itu jaranan buto aja kayak gitu. Dan kadang juga dilaksanakan pada ke-17-an seperti karnaval, festival keliling kota, keliling kecamatan, keliling kabupaten ya, seperti itu. Jadi juga banyak yang menari gandrung, tapi juga enggak menari gandrung juga. Ya, penari-penari daerah lain juga ada, tapi gandrung kan merupakan maskot dari kota Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Gandrung bahkan sampai ada acara Gandrung Sewu yang biasanya Gandrung Sewu itu dilaksanakan di pantai. Ya di tempat-tempat luas lah, salah satunya di pantai. Yang kemarin itu pada tanggal 28 Oktober 2022 kemarin
itu dilaksanakan, Gandrung Sewu itu dilaksanakan pada tanggal 28 di Pantai Bum. Jadi pada pantai kan di luas loh, jadi ya ada di situ, dilaksanakan di situ. Dan gandrung itu, gandrungnya itu enggak cuma satu, ya namanya juga Gandrung Sewu itu ada 1.000 orang. Jadi enggak satu orang, enggak 5 orang, gandrung itu ada 1.000 orang. Gandrung juga itu mempunyai beberapa nama, jadi enggak cuma yang disebut tari gandrung aja, enggak, seperti jejer gandrung, pacu gandrung, seblang subo, seblang lukinto, gandrung dor, kayak gitu. Ada lagi gandrung masan, gema gandrung atau jaripan. Meskipun saya nggak pernah menarikan gandrung ya, soalnya saya nggak bisa. Untuk yang ketiga yaitu barong Banyuwangi. Banyuwangi itu juga punya barong loh, jadi nggak semua apa itu, jadi nggak seperti daerah lain kayak Ponorogo. Barong Banyuwangi itu juga diambil dari beberapa daerah lain dan dilestarikan di Banyuwangi, sehingga dapat itu tadi. Barong itu ada banyak, seperti barong Kemiren, barong Kumbo, barong Sumur, barong Rogo, dan masih banyak lagi. Yang keempat ada lagi kebo-keboan. Kebo-keboan, kenapa kok bisa dinamakan kebo-keboan? Karena kebo-keboan itu memperingati atau memperingati kayak hari sawah, kayak kesuburan, meminta kesuburan seperti itu. Acaranya seperti apa? Dilaksanakan di sawah, dari 2 orang atau beberapa orang itu di make up seperti kerbau warna hitam, pakai tanduk kayak tanduk-tandukan yang hitam, dipakai wig atau rumput tali rafia itu yang hitam. Jadi seperti kebo-keboan itu, badannya itu juga diwarna hitam, jadi seperti kebo-keboan lah pada aslinya, dan jadi diselenggarakan di sawah. Ya, itu beberapa dari kebudayaan yang ada di Banyuwangi. Ya, saya nggak begitu semua bisa saya jelaskan. Jadi salah satu kebudayaan Banyuwangi yaitu tadi, ya kita ulas lagi. Dari yang pertama itu ada yang pertama tadi ada batik, ya batik Kajauling. Yang kedua itu ada lagu daerah seperti Bumbul Belambangan kayak gitu. Yang ketiga ada kesenian tradisional, dan juga ada musik khas Banyuwangi. Musik khas Banyuwangi itu biasanya dari gamelan, ada gamelan bosing seperti itu. Jadi ya cukup itu. Jadi Banyuwangi itu mempunyai beberapa banyak kebudayaan, jadi nggak itu saja. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan yang sebesar-besarnya. Jadi apabila ada kesalahan yang tidak saya ketahui, mohon dimaklumi karena saya masih belajar. Semoga apa yang saya jelaskan menjadi manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum dan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.